Yang paling galau ini sih Mas, kita udah ngejalanin kurang lebih 3 tahun ya Mas ya. 3 tahun itu kan semestinya gitu, pada umumnya tuh sudah mulai gak cuma di early adapter lah gitu, udah mulai masuk ke mainstream gitu ya. Sedangkan Silang ini di 3 tahun ini tuh kayak masih kok di sini-sini aja gitu ya. Apakah memang yayasan aja atau gimana gitu kan gitu. Kadang ada hal yang seperti itu. Welcome back to Carpitch Season 2, a program by Digital Hub Sinar Maslan and Teman Startup, where we bring startup founders and venture capitalists together selama 20 menit untuk memenangkan the golden ticket to achieve their startup goals. Will they make it or break it? Tune in to Carpitch Season 2 to find out. Selamat siang Mas Adi. Sehat Mas di Salam kenal Lingga. Lingga. Ekspektasinya sih funding pasti ya. Kalau startup itu adalah funding. Yang paling utama adalah kami ekspektasinya pengen berharap mendapat advice yang bisa kita perbaikin terus lebih baik lagi dari sekarang. Kayak gitu. Terima kasih banyak ini Mas. Sudah ngundang kita gitu ya. Mungkin ini pertama kali juga saya ketemu langsung sama VC dan ini di mobil kayak gitu. Oke. Ya jadi dikit mungkin menjelaskan ya. Tadi Silang ini tuh kita berasal dari sign language Pak. Jadi sign language itu artinya bahasa isyarat. Jadi kita fokusnya itu ke pembelajaran bahasa isyarat dan juga kan aksesibilitas buat juru bahasa isyarat gitu ya. Translator gitu lah Mas. Gitu. Iya. Mungkin saya pengenalan sedikit kali ya pakai bahasa isyarat gitu ya Mas. Boleh. Halo, perkenalkan nama saya Hadi. Bahasa isyarat saya seperti ini. Makasih, senang ketemu dengan Mas gitu. Biasa. Mungkin itu sedikit dari bahasa isyarat. Saya soalnya ini adik saya itu juga udah ngambil sampai A2. Oh iya. Iya. Ngambilnya juga di ini Silang. Iya. Wow. Sama A2. Oke. Ya, maaf Mas, silakan. Iya. Jadi Silang ini kita kan tadi dari sign language ya Mas ya. Ya, artinya kita awalnya itu dari Mas Yusuf, founder kami. Dia punya keluarga tuli. Gitu, ibunya tuli, saudaranya tuli semuanya. Terus akhirnya kita coba membuat komunitas awalnya 2014 komunitas untuk belajar bahasa isyarat. Terus akhirnya 2019 kita bikin perusahaan, sempat gonta-ganti di situ. Akhirnya kita di sini ada founder dan founder kami ini ada salah satu dari teman tuli juga. Itu Mas Bagja ini founder tuli yang ada di Silang. Mungkin nggak tahu nih di Indonesia Mas Bagja ini pertama kali gitu ya jadi founder dari teman tuli kayak gitu, dan beliau juga aktivis di beberapa aktivis tuli juga dia. Dulunya akhirnya kita berawal sih ngelihat dari risetnya sih Mas ya, riset bahwa teman-teman tuli di Indonesia terutama di dunia dulu ya itu ada 400 jutaan gitu, dan 80% itu mereka kurang literasi. Terus akhirnya diprediksi tahun 2050 tuh ada 900 juta tuli di dunia kayak gitu. Nah akhirnya dari situ kita riset lagi ke Indonesia, ada 19 juta tuli itu di Indonesia ini. Nah itu dari data Kemenkes kita kumpulkan, itu ternyata banyak juga ya 19 juta tuli gitu. Dan kita ada 1000 tuli yang sudah kita engage gitu. 1000 tuli, karena kan memang Mas Bagja ini aktif juga nih di komunitas gitu ya. Nah revenue kami bisa dibilang 3 tahun ini cukup lumayan struggle gitu Mas ya. Mungkin karena ini bisnisnya niche banget gitu ya. Jadi kita ada sekitaran di gitu untuk selama Silang ada, dan memang entry point kami itu adalah kelas bahasa isyarat dulu. Kita juga punya kurikulum original juga di situ gitu. Akhirnya sering berjalan kita bikin juga layanan juru bahasa isyarat. Nah ini yang cukup membantu kami untuk menambah revenue kami juga gitu dari situ gitu. Jadi dari layanan juru bahasa isyarat sampai B2B gitu, dengan pemerintahan, dengan IO kayak gitu, untuk memberikan akses. Apalagi kita sekarang kan lagi sering orang tuh ngebahas tentang ESG ya Mas ya, ekonomi social government gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi langkah pertama kami untuk memberikan akses buat teman-teman tuli kayak gitu. Nah kami rasa bahwa ini dengan layanan juru bahasa isyarat ini secara manual ini tuh tidak begitu yang mendorong ke depannya gitu. Artinya kami juga pengen ada sebuah inovasi nih Mas gitu. Makanya kita membuat sebuah terobosan di mana kita pengen buat AI itu untuk juru bahasa isyarat gitu. Teman sebelum itu milestone-nya itu adalah pertama kita coba bikin VRS namanya, Video Relay Service. Nah di Indonesia belum ada. Nah ini Video Relay Service kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada pemesan kopi misalkan. Jadi kalau dia bingung nih pakai bahasa isyarat atau ditulis lama, berarti dia bisa
call JBI-nya udah standby. Nanti dari situ dia akan ngebantuin mentranslate lah gitu pemesanan itu gitu. Jadi dari situ kita akan anotasi data yang nantinya harapan kedepannya itu bisa menjadi AI. Walaupun emang ini tugas yang cukup berat gitu ya. Artinya pengumpulan data itu, cuman kita yakin dengan AI ini bisa menambah komplementari lah ya. Karena jumlah juru bahasa isyarat di Indonesia ini tuh lumayan terbatas Mas gitu. Dengan AI itu mudah-mudahan bisa mengkomplementari tersebut. Gitu, itu gambaran ininya sih gitu. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit data dari impact-nya sih Mas ya. Jadi kita udah engage 75 komunitas tuli kayak gitu. Terus kita juga ada 6.000 orang yang sudah belajar di kita, belajar bahasa isyarat gitu. Terus ada 1.000 tuli yang tadi sudah kita engage ya, dev empowerment tadi, dan beberapa kita juga ada 138 partner baik dari B2B itu dari perusahaan, pemerintahan dan NGO biasanya. Dan ada beberapa unicorn startup juga yang sudah kerjasama sama kami itu untuk penyediaan layanan juru bahasa isyarat Mas gitu, kayak seperti Grab, Gojek, dan itu udah mulai aware karena mereka juga ada driver tulinya juga kayak gitu sih. Gambaran seperti itu Mas. Baik. Again, congrats not only on the company tapi juga impact-nya Mas. Yes, betul. Itu jujur aja saya lumayan salut begitu kan. Kegigihan dan mungkin struggle ya maksudnya. Struggle dan passion begitu. Betul. Dari Mas Hadi dan juga mungkin Mas Bagja begitu. Mungkin pertanyaan saya lebih ke ini sih, dari definisi tuli sendiri. Karena kan terakhir saya baca itu tuli itu adalah seseorang yang kesulitan mendengar di bawah 25 desibel. Betul? Betul ya? Jadi itu ada sedikit ini sih Mas, definisi dua gitu ya. Ada kelompok yang dia katanya tunarungu gitu. Ada kelompok yang tuli kayak gitu. Nah ini mungkin kembali lagi ke preferensi si tuli itu lebih sukanya dipanggil tuli atau tunarungu. Biasanya tuli yang udah golongan muda itu lebih senangnya tuli. Karena diambil dari kata deaf. Gitu. Dari deaf itu bahwa mereka tuh nggak rusak, tapi dari lahir kayak gini kata dia gitu. Nah ketika didengar tunarungu itu kan artinya rusak pendengaran. Nah, itu yang mereka agak sedikit, kok saya dibilang rusak sih karena saya dari lahir dari sini katanya gitu. Makanya dari situlah ada dikotomi mungkin ya, ada beberapa perbedaan bahasa bahwa saya tuli atau tunarungu ya. Terus lebih banyak mereka tuh lebih senangnya tuli karena tuli itu kayak seperti budaya gitu. Baik. Gitu. Nah kalau dari sisi tuli sendiri itu kan tadi kan ada thresholdnya yang saya baca dari 25 desibel dan ada intensitasnya. Betul. Jadi ada yang benar-benar tuli mungkin intensitas tinggi yang benar-benar bisa mendengar. Ada yang mungkin kesulitan mendengar. Gitu kan. Kalau kita bicara JBI, apakah memang hanya untuk yang benar-benar tingkatnya tinggi atau memang mengcover tingkat tinggi, menengah dan rendah begitu? Kalau dari sign language ini atau bahasa isyarat ini tuh karena tuli ini kan punya variasi nih Mas ya. Ada yang dia itu dari lahir full isyarat. Ada yang dia dari lahir itu dia isyarat plus bisa verbal juga. Ada yang dia tidak bisa bahasa isyarat. Jadi ada variasi tersebut. Jadi pada hal ini berarti dalam bahasa isyarat ini itu hampir 80% itu si tuli itu menggunakan isyarat gitu, hampir 80%. Berarti ini bukan hanya untuk yang tuli total ya? Soalnya bayangan saya kan mungkin kalau kita bicara yang hearing loss atau partial hearing loss bisa memakai hearing aid, nggak gitu? Itu biasanya yang HOH ya, hard of hearing. Hard of hearing biasanya ada yang pakai alat bantu dengar. Ada juga yang seperti itu. Itu biasanya misalkan masih ngedengar sedikit untuk membantu makanya pakai alat bantu dengar. Ada juga yang memang preferensinya dia tuh bahwa saya kayaknya nggak harus pakai deh, karena ada yang dia pakai alat bantu dengar tapi malah mengganggu konsentrasi dia. Karena suara yang masuk itu tuh tidak beraturan gitu. Jadi balik lagi sih preferensinya mereka itu apakah dengan alat bantu dengar ataupun tidak kayak gitu. Cuman emang kalau isyarat itu kayak bahasa alami ya Mas ya, karena dia tuh kayak ngungkapin secara alamiahnya dia gitu. Ketika dia ngomong misal makan, ya udah kita nyebutnya makan seperti ini kayak gitu. Jadi bahasa isyarat ini bisa dibilang bahasa alaminya mereka. Cuman emang terlepas dari perbedaan apakah dia itu harus pakai bahasa isyarat atau enggak, itu kembali lagi karena ada tuli yang saya nggak paham kata isyarat kayak gitu. Biasanya kalau caranya ketemu teman tuli itu adalah suka nanya dulu, kamu isyarat tulisan atau baca bibir? Oh saya baca bibir. Oh oke, gitu. Saya baca bibir. Jadi menyesuaikan lagi ke situnya. Baik. Mungkin dari 19 juta orang tuli di Indonesia, sebenarnya berapa sih yang bisa diadres
gitu oleh tadi kan bahasa isyarat gitu. Apakah memang yang tuli total atau yang tuli parsial? Terus kemudian kan kalau kita bicara SOM ini kan ngacu pada TAM, SAM, dan SOM. Maka dari SOM ini berapa yang diadres bahasa isyarat yang cukup berpendidikan, misal ya kan, untuk mau belajar bahasa isyarat gitu kan. Terus dari yang mau belajar bahasa isyarat, berapa yang kemudian mau belajar itu online? Itu kan potongan lagi kan. Betul. Nah, berapa yang potongan online itu, berapa yang kemudian pangsa pasar yang dikuasai oleh silang ya. Gitu. Betul banget. Ya, kemarin tuh kita merumuskan memang dari 19 juta ini belum semua yang bisa kita address ya Mas ya. Artinya kita coba mulai dari tuli-tuli yang ada di jangkauan kami itu di Jakarta. Itu kemarin tuh di SAM-nya itu adalah sekitar 2,5 juta dari situ. Terus di SOM-nya itu kita kecilkan lagi mungkin sekitar 10%-nya kali ya. Dulu bentuk yang kita capai, nanti dari situ baru karena kan tuli ini komunal ya, dia akan menyebarkan ke teman-teman yang lain. Tapi kita untuk yang realistisnya masih di kayak gitu. Oke. Berarti memang SOM-nya di sekarang baru. Masih banyak. Kemudian kalau kita bicara dari sisi pendapatan, kan ada 3 servis. Iya kan. Satu adalah les bahasa isyarat. Les itu masalah ya. Terus ada JBI kan? Juru bahasa isyarat. JBI, dan yang ketiga itu ada ini kan apa? Job connector. Betul. Jadi marketplace job untuk orang tuli ya. Betul. Kalau saya boleh tahu dari 3 ini proporsi pendapatannya berapa? Nggak usah jumlahnya, proporsinya aja. Proporsinya gitu. Mungkin proporsinya kalau dari semuanya, dari kita petakan hampir dari juru bahasa isyarat. Bukan ini. Bukan kelas. Surprisingly gitu. Jadi dari kelas itu bisa dibilang perbandingannya ya Mas ya. Bisa dibilang 2 tahun lah. 2 tahun kelas itu ditutupi oleh 1 tahun JBI pendapatannya. Interesting. Gitu. Kalau kemudian kita bicara hampir 90% dari JBI, ini JBI-nya karyawannya silang atau mitra gitu kan? Itu kita bermitra Mas. Bermitra. Kita ada target di tahun ini tuh 100 sampai 200 mitra JBI. Target kami gitu. Jadi terseluruh disebar di Indonesia. Baik. Ketika tadi Mas Hadi ngomong soal pendapatan. Gitu kan. Tadi jumlah segitu. Itu tuh pendapatan JBI-nya atau potongan yang Mas ambil dari pendapatan JBI-nya? Masih omset dulu Mas. Dari omset itu kita bagi biasanya sih sampai Oke. Nggak, soalnya kan gini kan. Misal tadi kita mencoba melihat SOM gitu kan. SOM itu kalau misal kita ingin jadikan omset per orang gitu ya. Per orang JBI itu per tahun menghasilkan. Itu berarti per tahun per JBI itu kan baru omset ya. Baru omset itu diambil berapa persen? Biasanya kita ada beberapa skema, cuman yang paling umum itu kita biasanya sih sampai yang diambil sama kita. Misalnya berarti kan omset per JBI itu harus. Nah, pertanyaan saya adalah make sense nggak kalau dengan SOM per JBI menghasilkan per tahun? Masih belum sih Mas, perlu ditingkatkan lagi makanya kita banyakin mitra terus tuh Mas. Tapi ini kan paham matematikanya kan? Karena kalau kita bicara kan berarti kan dolar. Betul. Dolar diambilnya kan $4 per tahun kali namanya problem gitu kan. Oke, interesting. Sorry, mungkin kalau dari Mas Hadi ada pertanyaan nggak buat saya? Mungkin ini lebih ke ini Mas ya. Karena kan kita juga beberapa kali ketemu visi Mas. Dan memang banyak visi yang baru tahu juga ya tentang bahasa isyarat ini. Nah, mungkin ada sih Mas advice dari Mas sendiri tuh kayak tips and trick mungkin ya. Untuk bagi bisnis yang kayak kami gitu untuk melihat bahwa ketika ketemu visi itu yang dimunculkan apanya kah gitu. Apakah impact dulu aja Mas misalkan itu baru ke traction atau traction dulu Mas atau impact atau seperti apa gitu Mas itu. Impact ini maksudnya nih kan impact sosialnya kan. Gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara dari sisi visi, visi itu ada beberapa jenis spektrum gitu kan. Ada visi yang tradisional,
still termasuk tradisional. Tapi ada juga visi-visi yang sifatnya impact visi, impact fund. Nah, the problem dengan bisnis yang memang impact ESG-nya tinggi gitu, kadang marketnya lumayan niche, sehingga kalau bicara dari retro finansial, mungkin tidak akan setinggi kalau misal nih Mas jualan baju gitu kan. Iya, betul. Nah, di situ tuh sebenarnya mungkin ada baiknya Mas Hadi dan Silang mencocokkan tipe fundingnya dengan visi Mas Hadi dan rekan-rekan. Gitu. Dimana kalau memang Mas Hadi dan Silang ingin memberikan impact gitu kan ya? Iya, betul. Kan gini, ada yang impactful, benar-benar full impact, nggak mikir finansial. Ada yang mikir finansial, impact ya syukur-syukur dapat. Sama ada yang tengah-tengah gitu kan. Betul. Terserah gitu, Mas Hadi yang mana gitu. Kalau kita bicara yang tengah-tengah gitu ya, impact mungkin dapat, finansial juga diminta, maka impact visi itu mungkin pilihan yang lebih cocok gitu. Karena bahasanya sama gitu kan. Sebutannya benar-benar bottom line ya. Iya, betul. Tapi on the other hand, kalau kita bicara benar-benar full impact gitu dan nggak mikir finansial, bisa juga gitu. Dan bikin non-profit kan. Non-profit yang kemudian dari mana sumbernya? Donor, CSR, grant gitu. Jadi lebih kepada dari Mas Hadi ingin dibawa kemana company-nya. Dan dari situ financing lah yang mengikuti visi company-nya gitu. Nice deh. Soalnya sejujurnya kita kan memang di sini tuh beralih dari sosial ke bisnis gitu ya Mas ya. Artinya awalnya kita komunitas, terus ini kita coba buat sebuah perusahaan yang mana memang kita lihat dengan perusahaan ini kan bisa membuat sustainable selanjutnya gitu kan. Walaupun memang bisa dibilang tidak seperti red ocean pada umumnya gitu yang kita jualan akan laku gitu. Kalau kita beberapa kali ketemu visi itu, mereka rata-rata bahwa ya mungkin karena appetite-nya atau mungkin ininya tidak sesuai gitu, jadi mereka kayak it's good, kayak udah gitu dong gitu. It's good, kayak terus apa nih yang bisa nih gitu kan, makanya saya perlu banyak masukan gitu artinya. Jadi memang sulit ya kalau misalnya dari Mas Hadi kalau visinya nggak sesuai dengan fundingnya. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Hadi sendiri nih, kayak sekarang, what keeps you awake at night gitu? Apa yang bikin paling galau akhir-akhir ini? Yang paling galau ini sih Mas, kayak ini kan kita udah ngejalanin kurang lebih 3 tahun ya Mas ya. 3 tahun gitu. Terkadang kalau kita pakai kacamata atau POV-nya adalah sebuah startup, 3 tahun itu kan semestinya gitu pada umumnya itu sudah mulai Mas ini itu nggak cuma di early adapter lah gitu, udah mulai masuk ke mainstream gitu ya, mainstream market gitu. Nah sedangkan Silang ini di 3 tahun ini tuh kayak masih kok di sini-sini aja gitu ya. Apakah memang ya karena memang bisnis seperti ini tuh ya perlu struggle gitu ya, yang terus perlu kita ini atau bagaimana gitu. Itu yang jadi makanya saya selalu cari tahu dari mentor kami, dari apa tuh, nih gimana sih Mas biar ini gitu terus, karena memang semangat kami ya semangat yang terus berjuang gitu kan, terus kembangin gitu. Cuman memang pasarnya atau masyarakatnya itu yang masih perlu edukasi gitu, masih menganggap bahwa ini sosial, ini charity kayak gitu lah gitu. Itu yang masih kegalauan gitu, apa kita harus bagaimana nih, apakah yayasan aja atau gimana gitu kan gitu. Kadang ada hal yang no, I can also relate gitu kan. Saya kan punya pengalaman founding tuh 15 tahun lebih. Dan nggak semua tuh sukses gitu kan. Beberapa tuh bahkan bertahun-tahun tuh nggak kemana-mana juga. Betul. Tapi saya selalu mengambil analogi seperti ini gitu kan. Misal nih, kita kerja kantoran, teman-teman sama-sama satu alumni lulus bareng gitu kan. Setelah 3 tahun, ini teman saya yang kerja di banknya jadi manajer. Saya sini-sini aja gitu ya. Kenapa rezeki saya nggak sebagus dia ya? gitu kan. Which if anything kan probably not helpful kan. Karena setiap orang, setiap company itu punya traction-nya sendiri-sendiri gitu kan. Betul. Punya pace-nya sendiri-sendiri gitu. Tapi mungkin yang assuming ini adalah sesuatu yang Mas sangat believe in gitu kan. Just staying alive aja cukup gitu kan. Staying alive long enough untuk kemudian ketika nanti momentumnya dapat misal, langsung hajar. Karena kalau saya boleh merecall beberapa perjalanan awal seperti Tokopedia, Bukalapak, itu juga bertahun-tahun nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau invest gitu kan. Tapi they kept the thing alive untuk kemudian ketika momennya datang tepat masuk dan kemudian sebesar sekarang gitu. Tapi of course on the other hand gitu, if you think that ya udah memang ini sebaiknya jadi sesuatu yang lebih ke arah impact sosial gitu, then take the hard truth. Dan ya udah gitu, memang ini harus yayasan, memang harus jadi charity gitu. Dan assuming kita bicara penghasilan dan penghidupan, there's always gonna be other ways to make money gitu kan.
Oke. Thank you banyak Mas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mas Hadi. Mari. Seru banget sih. Kita perlu melihat bahwa positioning silang ini tuh apakah kita memang perlu jadi impact aja atau memang impact and business kayak gitu. Itu yang perlu dikonsentrasikan kita itu. I think alasan utama saya tidak memberikan golden ticket karena ada satu concern utama, market size gitu. Karena kalau kita bicara tuli dan sign language, ini adalah pasar yang lumayan niche gitu kan. Mas Hadi mengatakan ada 19 juta orang yang tuli. Total jumlah orang tuli. Dari situ kan juga harus kita klasifikasikan dari yang tuli total, berapa persen sih misal yang membutuhkan sign language. Persentasenya juga yang harus online gitu kan. Dari situ baru kita bisa mengambil berapa persen dari market. Gitu. Feedback utama saya adalah menyesuaikan tipe funding dengan visi dari Sila dan juga company yang ingin Mas Hadi bikin. Gitu kan. Thank you for watching. Tungguin episode selanjutnya atau tonton episode sebelumnya di YouTube channel Digital Hub.